Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini kita akan membahas reading comprehension. Jadi di reading itu ada 55 menit ya pengerjaannya dan tiap soal itu ada 50 ya. Jadi lumayan lama daripada listening dan writing. Itu soal minimal lah 1 menit, koma 10 detik atau bagaimana, pokoknya 1 menit begitu. Jadi rubrik penilaiannya kalau mau membuat soal reading itu ada 50-nya itu harus memiliki struktur seperti ini. Di tiap soal di satu reading biasanya 3 soal. Satu soalnya itu wajib ada ide pokok atau judul. Terus ada detail information sama unstated detail information. Ada 2. Jadi implicit sama explicit. Dan yang ketiga terkait reference sama sinonim antonim. Begitu ya. Jadi perlu diketahui ini adalah tipe soal reading yang teman-teman wajib ketahui. 3 topik yang ditanyakan kalau membuat soal, 3 detail ini yang harus dibuat. Untuk menjawabnya juga mudah. Ide pokok ini biasanya itu kita buat soalnya itu di awal paragraf ya, atau first sentence of each paragraph. Jadi kita menyimpulkan dari tiap-tiap sentence di awal paragraf gitu. Ya begitu ya. At the last sentence of each paragraph for main idea of the paragraph. Jadi biasanya itu ada kayak koma gitu ya. Last sentence of each paragraph for main idea of the paragraph. Jadi paragraf yang ada tambahan sentence setelah koma itu dia di tiap-tiap paragraf. Kalau nggak ke satu ya berarti ya paragraf yang kedua gitu ya. Terus ulangi hal itu jika ada, kalau nggak ada sering kata-kata yang muncul dari topik bahasan itu di kata itu yang sering muncul. Terus kita conclude ide pokok itu ada di 4 bagian yang terakhir, bagian yang paling akhir yakni conclusion. Itu kalau cari ide pokok. Lihat di first sentence of each paragraph. Itu kalau paragrafnya ada 3. Terus kalau tidak ada, berarti kalau tidak ada 3 paragraf atau 2 paragraf, berarti last sentence of each paragraph forming idea of the paragraph. Kalau ada 1 atau 2 paragraf itu di akhir paragraf, terus kata-kata yang sering muncul sama di conclusion. Kalau disuruh soalnya tentang tidak main idea tapi tentang title, berarti kamu harus lihat main idea or read first sentence of each paragraph untuk mengetahui judul. Terus atau look at the repeating word sama, terus conclude sama. Gitu ya. Nah, itu aja. Terus trik detail yang kedua yakni eksplisit, sepertinya contohnya sebegini. Kita harus mengetahui keyword in the question. Biasanya itu keywordnya itu ini keywordnya itu dia berkata tentang apa ya, atau key sentence-nya ini in the text. Kalau ini in the question, biasanya di akhir-akhir kalimat. Contohnya, saya contohkan aja ya yang reading ini ya. Kita contohkan yang detail. Contohnya, seperti nomor 4 ini. According to the passage, how long? Nah, ini kan berarti kan kata kuncinya kan berapa lama. Kita berhubungan dengan waktu. Does it takes to transfer 2 million barrel oil through pipeline? Lah, yang saya bold ini berarti dia itu kata kunci.
kita nggak usah tahu artinya secara mendetail, tapi kita tinggal menyamakan di soal. Cari yang ada 2 million barrel oil. 2 million barrel oil. Cari, terus jawabannya pasti di sekitar situ. Itu cara menjawab detail. Ini agak mudah. Nah, mencari kata kunci di at the end of question, ya, ada di pertanyaan. Terus key sentence-nya in the text. Nah, kata kunci itu cari di teks. Mana yang sama. Terus yang kedua, conclusion, look at the option and the stated information found in the sentence read. Ya, kita menyimpulkan konteksnya apa. Kalau kita lihat sini kan, mana yang ada hubungannya dengan barrel oil ini. Cari ya, barrel oilnya mana. Nah, itu intinya itu. 2 million barrel. Mana nih? Ada nggak yang tuh ini 2 million barrel? Nah, di sini kan kita, low ini kan ada kesimpulan it daily, jadi jawabannya itu a day. Nah, kan begitu. Ini kalau yang detail information. Kalau yang avoid what's why, how, infer, imply, not true, accept, dan lain-lain. The question for explicit detail because these are implicit. Jadi tidak bisa. Jadi kalau ada kata-kata why, how, infer, can be infer, imply, gitu ya. Not true atau accept itu berarti dia itu implisit. Cara mengerjakannya bagaimana? Jadi cara mengerjakannya itu kita lihat konteks. Jadi dalam sebuah kalimat pastinya kita mengetahui dua kata artinya atau tiga kata, empat kata tadi sedikit. Hanya sedikit yang apa vocabulary-nya tidak kita ketahui. Nah, itu kita lihat konteksnya. Bisa bisa membayangkan kondisi dan kontekstualisasi dalam sebuah kata. Di konteksnya apa kita imajinasikan. Jawabannya di implisit itu seperti itu. Agak sulit. Nah, ada detail information dibagi dua. Nanti saya contohkan cara jawabnya dan detailnya bagaimana cara membuat soal. Kita move ke vocabulary, tipe yang ketiga. Vocabulary ini fokusnya ke referensi. Ada tiga cara. Define the reference. Jadi ada pronoun, kata ganti, noun, atau determiner, singular atau plural itu. Nah, jadi kita lihat vocabulary-nya. Dia kalau singular ya sinonimnya ya singular gitu ya. Atau kalau antonim berarti ya sejenis gitu ya. Kata gantinya si ya berarti susi ya si kayak gitu kan. Terus nomor dua, locate and read. Look at the where the words location, beginning, middle, end, atau end of the sentence. Jadi kita harus tahu vocabulary ini letaknya di mana. Ini mempengaruhi sekali ya. Kalau di awal kalimat biasanya itu kata benda, atau kata ganti orang. Nggak mungkin kata kerja itu di awal. Jadi letaknya kalau subjek itu ya noun, kata kerja, predikat itu ya verb, ya, ya, dan objek itu juga noun. Kita harus tahu adjektif setelahnya itu. Kita harus tahu tata letaknya. Terus find the nouns referred in the sentence read. Nah, itu bisa ada saya ngomongkan kalau noun ya carinya noun. Ini triknya yang vocabulary. Kalau yang sinonim, kita lihat tipenya sama kayak tadi vocabulary. Tipenya kalau adjektif, ya adjektif, noun ya noun, adverb ya adverb. Terus di lokasi and read. Lokasinya di mana kalau subjek predikat ya hati-hati harus sesuai. Terus harus ada clue-nya. Description, example, dari repetition, diulang-ulang gitu ya. Ada clue-cluenya di dalam soal dan di jawaban. Nah, kita nggak usah banyakkan praktek. Kita cari, saya contohkan soal yang seperti ini. Contohnya tadi ya sudah saya jawabnya nomor 4 ya. Nomor satu contoh.
Nah, contohnya itu cara jawabnya dan soalnya itu seperti ini. What does the passage primarily discuss? A. Operating cost of pipeline. B. Employees in pipeline company. C. Pipeline manufacturers. D. Construction of pipeline. Kalau lihat cara tadi, ide pokok kita lihat di awal kalimat di paragraf pertama. The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Oceans. It stretches south, ini tentang pipeline tadi. Dan ini kan juga diulang di paragraf 2, pipe ngomongkan pipeline ya. Nah, ini terkait pipa. Jelaskan tentang pipa Alaska yang membentang dari utara sampai ke north, ke selatan ya. In the United States. Kita lihat ada yang ngomongkan pipa nggak ini? Oh, semuanya ini pipa semua. Tapi pipa yang mana yang paling benar? Kita lihat, kita eliminasi kalau ragu. Kalau A, operating cost. Ada cost-nya nggak ini? Kita lihat. It stretch. Nah, ini di sini paragraf 1 tidak ngomongkan uang. Cost-nya nggak ngomongkan. Tapi di paragraf 2 ada 2 million barrel. Ini ngomongkan, tapi bukan di awal, tapi di akhir. Mungkin ini kita eliminasi dulu ya. Terus employees, pekerjanya. Nah, kan nggak ngomongin employees. Dah. C, manufaktur. Terkait manufaktur. Terus yang D, construction. Ada yang ngomongkan manufaktur sama construction. Di sini kita lihat. Konstruksinya ada nggak? Bahannya dari apa? Nggak ada kan ya. Berarti di sini manufakturnya. Jawabannya C. Ini cara yang main idea. Cara yang kedua terkait lah. Ini river. Nah, ini tipe yang referen. It. Nah, di sini cara jawabnya itu berarti kata sebelumnya. Kita tadi baca dulu sebagai syarat ya. Pipeline frozen it Arctic Ocean sama not. Kita lihat. It ini kan letaknya kan it stretch. Untuknya subjek ya. Ini pengganti subjek. Ini pronoun. Berarti kita lihat di subjek di sini itu ada apa. Jadi di sini ada di Alaska Pipeline. Di sini ada nggak Alaska Pipeline? Oh, tidak ada, tapi ada pipeline. Ya, lagi it in line six. Ya, ada six di sini. Kita lihat sebelumnya. Tapi sebelumnya itu kita baca dulu. Steel pipe, tundra, frozen ground canyon. The steel pipe lah di sini. Di sini ada eh, steel pipe. Ya, berarti di sini juga sama. Tadi prinsipnya dengan yang pertama, paragraf disabelnya itu steel pipe lah. Nomor 8. Slide 8 terkait apa ini? Sinonim. The word follow in line 10 has the closest meaning to. Nah, ini contoh yang sinonim. Ini yang eksplisit atau yang tertera. Nah, jadi jawabannya apa? Kita baca dulu ya. Trail, trail around with, go after with, travel with, sama go long with. Kita cari follow. Follow. Inline stand ya. Kita nggak usah lihat atau menghitung, tinggal kita lihat yang baris ke ada tanda di sini, ten jadi di sini. Pasti ada follow-nya lah ini kan ya. Caranya kita cari ya. Rest terlebih dulu ya. Resting on each shape still racks called bands. Long section of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth. Ya, ini terkait H shape bentuk H itu ya. Bentuk H ininya pipeline-nya itu dinamakan bands ya. The pipeline follow mengikuti a zigzag course ya. Jadi the long section of pipeline itu mengikuti bentuk dari tadi itu zigzag, bentuk zigzag itu diikuti memfollow ya. Bands tadi berarti jawabannya apa? Ini kita
Kalau trail around with, ini kan bukan ya. Jadi follow itu mengikuti ya. Hmm. Go after with mungkin ya, travel ini juga untuk jalan-jalan ya. Go along with, ini juga bisa jadi kita bandingkan go after sama go along. Ini mengikuti, ini kalau go along ini bersama-sama ya. Kalau after ini di belakang, setelahnya. Jawaban yang paling benar itu B. Oke, gitu ya. Hmm. Yang nomor 6. The following are the consideration considered in the determining the pipeline route. Except, nah kalau ada except ini, Pak, tadi itu ada kata kunci ya, kita cari ya, kata kuncinya di sini ya. Kita mengikuti kata kuncinya determining the pipeline route. Jadi kata kuncinya itu pipelines route. Rute pipeline, kecuali lah. Ada nggak di sini yang ngomongkan pipeline road? Nah, memang ini ya, teman-teman harus jeli untuk mencari. Atau tak buat soal aja ya? Iya, kamu yang jawab. Nah, teman-teman yang jawab ya. Kalau nggak ada jawaban, kalau nggak ada kata kuncinya di sini, berarti kita kata kuncinya itu di multiple choice sendiri ya. Climate, lay of the land itself, local vegetation, kind of soil and rock kita cari. Ini sini ini ketahuan kan. The pipelines up downs road lah ini kata kuncinya. Is determined by the often has demand of the Arctic and subarctic climate. Nah, tapi ini climate ini accept ya. Tortoise lay of the land itself ini juga accept, jadi benar. And the five constitutional soil and rock, kind of soil and rock lah, tapi nggak ada vegetation tentunya, jadi jawabannya local vegetation. Mudah sekali, jawaban nomor 6, nggak, kurang dari 1 menit. Nomor 7 kita lanjut aja. The word undertaken in line 19 can be best replaced by a remove, selected, transported, attempted. Nah, oke, undertaken. Kita lihat ya, ini cara jawab yang kontekstual saya ajarkan. Ada kontekstual, dia itu letaknya di mana gitu ya. Undertaken ya, berarti ini letaknya di subjek kah, predikat kah, begitu. Kita baca dulu. One of the largest in the world, the pipeline cost approximately 8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken. Nah, yang by private industry, yang dimiliki gitu ya, yang pernah dijalankan, yang pernah ini apa namanya, yang pernah ini ya, uh, pernah apa sih dikerjakan gitu ya, pernah di project yang pernah uh, kita lihat undertaken, kita lihat remove, ini kebalikannya ya, masa dihilangkan artinya, harus tahu ya artinya ya. Memang dari sekian ini kan semuanya itu mudah ya, kata-katanya mudah, kecuali yang undertaking yang agak sulit. Nah, ini ciri-ciri tipe soal. Jadi teman-teman kalau membuat soal, jangan sulit semua, ada satu kata yang sulit begitu untuk menjawab soal. Jadi A jawabannya remove, salah. Selected mungkin, select ya, dipilih. Transported, ditransportasi, dikirim. Eh, Bukan, ini nggak ngomongkan tentang transportasi, tapi konstruksi ya. Konstruksi sebuah pipeline. Attempted, ini attempt itu percobaan ya. Ini nggak coba-coba, jadi jawabannya B. Silek. Oke, contoh yang terakhir. Nomor 8. How many companies share the cost of construction
the pipeline. Takutnya kan di sini ya, cost of construction. 3, 4, 8, 12. Nah, kita cari ya. Mana ada cost of construction-nya di sini? Kita cari. Nah, ini kan ada cost ya, tapi di sini ada fund. Nah, sebentar, sebentar. Kok enggak ada jawabannya? Mungkin enggak di bawah sini ya. Kita cari yang lain. No single business. Oh, ini loh. Could raise that much money. So, eight major oil. Ada eight ya di sini ya. Eh, yang mampu ya. Ada XC. Ini apanya? Lanjut 9. How to determine the percentage of the construction costs by paid by each member of the cons. Ya, jadi caranya bayarnya gimana itu? Itu. Jadi tergantung dari mana. Nah, share of land and according to the size of its holding. The size tergantung ukurannya. Duration bukan member, number of people, no, from the number of oil wells. Look at it. According to how much oil. Ya, apa? Ukurannya ya. How much. Nah, mungkin jawabannya ini bukan people-nya, tapi seberapa besar eh, ininya. Ya, jawabannya itu bukan yang number of people, number number of oil wells located company ya enggak. Duration juga jawabannya A ya. Terakhir, what is the best title ya? Pipeline, the costly project, the Alaskan Pipeline Route of Alaska, the history of pipeline. Nah, bukan ini bukan history, bukan cost juga, tapi yang awalnya the Alaskan Pipeline Route, rute-rute yang dilalui oleh Alaska. Ya kak, iya. Jadi jawabannya ini ada the Alaskan Pipeline. Ini juga boleh ini. Mana nih ada? Oh iya, sudah. Kita paling pilih yang paling atas ini, Alaskan Pipeline. B, namanya ya. Hari ini kita akhiri cukup sekian ya, sudah habis untuk reading caranya seperti itu. Kita akhiri hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, stop.